Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas menetapkan target produksi minyak 1 juta barrel minyak per hari pada 2030. Target ini didorong kebutuhan energi yang bertambah dan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor hulu migas. Saat ini kapasitas produksi minyak nasional sekitar 720 ribu barrel per hari. Target untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam 10 tahun dinilai sebagai target yang realistis. Untuk mencapai target ini, SKK Migas akan fokus terhadap 4 langkah, yaitu memaksimalkan potensi reservoir dan produksi, transformasi status resource menjadi reserves, implementasi kegiatan enhanced oil recovery, dan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif untuk mendapatkan temuan besar. Pada prosesnya, langkah-langkah ini terhambat akibat adanya pandemi pada 2020. Namun, SKK Migas optimistis target bisa tetap tercapai karena adanya pembaruan regulasi dan skema bagi hasil yang fleksibel. Selain itu, adanya paket stimulus pasca pandemi juga menjadi opsi agar target 1 juta barrel per hari pada 2030 bisa terrealisasi. Pada kuartal pertama 2020, SKK Migas menemukan 3 titik eksplorasi. Bahkan, 1 titik eksplorasi yang terletak di Blok Mahato telah rampung dikerjakan dan masuk dalam tahap pengembangan lanjutan. SKK Migas juga mencatat kalau Indonesia memiliki 12 titik cadangan migas baru yang siap dieksplorasi. Dengan menggandeng Kementerian SDM, SKK Migas berharap dapat mendapatkan data yang lebih lengkap agar titik potensial bisa ditawarkan ke investor. Halo pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas paradigma baru eksplorasi dan produksi migas nasional. Saat ini kapasitas produksi minyak nasional sekitar 720 ribu barel per hari. SKK Migas menargetkan produksi nasional mencapai 1 juta barel per hari pada 2030. Dan untuk membahasnya saat ini sudah terhubung dengan Deputi Perencanaan SKK Migas, Jave Suwardin. Saya sapa dulu Pak Jave, halo selamat siang. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik, Pak Jave, sehat ya? Alhamdulillah. Di tengah pandemi COVID-19 ini pasti kinerja akan cukup melelahkan ya, akan bertambah berapa kali lipat nih Pak Jave? Iya betul. Iya Pak Jave, ini betul. Kalau kita bicara mengenai paradigma baru yang akan direncanakan oleh SKK Migas, padahal kita tahu bahwa SKK Migas sudah memiliki peran vital ya di negara dan diharapkan juga oleh masyarakat, terutama dari sumber penerimaan negara, kemudian juga sebagai sumber ketahanan energi negara. Nah, kemudian ini muncul paradigma baru. Nah, kita akan membreakdown itu, tapi mungkin Pak Jave bisa menjelaskan lebih terperinci apa sih yang membedakan paradigma baru ini, terutama dalam eksplorasi, kemudian juga produksi migas ini, Pak Jave? Ya, terima kasih Mas. Ini kesempatan yang baik untuk kami menjelaskan ya kira-kira seperti apa paradigma baru ini. Jadi yang pertama adalah kita mempunyai visi yang jelas, ya, yaitu di tahun 2030. Itu kita akan mencapai, rencananya akan menargetkan akan mencapai 1 juta barrel oil per day dengan 12.000 MMSK per day gas di 2030. Itu yang membedakan yang pertama. Yang kedua adalah dalam kita melakukan eksplorasi, kita visinya adalah mencari giant discovery. Artinya ke program-program eksplorasi kita harus mencerminkan ada pencarian discovery yang besar. Ya, kita sudah lama terakhir kali menemukan discovery yang besar. Kemudian kita juga mau mengarahkan bahwa mindset kita, semua yang belum ditemukan, semua yang bisa diproduksi, harus kita temukan dan diproduksi. Bagaimanapun caranya. Ya, kita harus menemukan dan memproduksikan tersebut. Untuk itu kita harus belajar menjadi fleksibel. Baik fleksibel dalam sisi percepatan pengerjaan proyek, perizinan, dan lain-lain, dan juga fleksibel dalam memberikan atau membantu investor agar keekonomiannya lebih terjaga. Nah, fleksibilitas inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh investor. Kemudian fleksibilitas yang lain adalah, mindset yang lain adalah implementasinya harus sekarang mindsetnya berkelas dunia. Jadi kita membenchmark diri kita, bukan lagi di Indonesia, kita membenchmark ke best practice internasional. Apakah kita ini sudah sangat cepat? Apakah ini kita sudah, bisnis prosesnya sudah simple, dan lain-lain. Yang terakhir adalah, bagaimana kita menjadi lebih proaktif, membantu komersialisasi gas, dan juga memastikan bahwa industri migas ini yang diharapkan ada multiplier efeknya sebagai lokomotif ekonomi ke depan.
Ya, Pak Itu Jaffe mungkin yang tadi sempat beberapa kali mention masalah fleksibilitas. Nah, apakah ini memang menjadi salah satu hambatan yang sebelumnya kerap ditemui SKK Migas dalam hal eksplorasi dan juga produksi sehingga perlu adanya paradigma baru? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Jaffe. Ya, mungkin Bu ini sebenarnya para pendahulu sudah memberikan fondasi yang kuat. Tapi seperti kita ketahui, industri migas ini adalah industri yang naik turun ya. Nah, kondisi sekarang itu mendorong kita untuk lebih fleksibel, ya, mendorong kita lebih fleksibel karena lebih banyak lapangan marginal yang kita lihat potensinya sangat tinggi sehingga itu bisa membantu kita menuju 1 juta barrel. Jadi seperti yang diketahui kita itu ada 4 strategi memaksimalkan lapangan yang ada, kemudian transformasi resource to production, yang ketiga EOR dan yang keempat adalah eksplorasi. Nah, menunggu EOR dan eksplorasi sedikit butuh waktu. Sedangkan kita butuh produksinya harus dari hari ini. Nah, sehingga ada strategi kedua tadi di mana banyak lapangan-lapangan marginal yang begitu kita potensinya sangat besar. Nah, di situ kita harus fleksibel. Setiap lapangan marginal tadi, ibaratnya lapangan-lapangan yang kesulitannya berbeda-beda sehingga kita harus lebih fleksibel. Ya, kalau sakitnya sakit perut, kita kasih obat sakit perut. Kalau sakitnya kepala, kita berikan sakit kepala. Jadi lebih fleksibel melihat apa yang bisa kita solve di sana sehingga bisa terproduksi. Nah, itu yang membedakan. Oke, artinya tidak bisa menyamaratakan masalah. Artinya solusinya juga harus tepat sehingga tidak sampai salah sasaran begitu ya, Pak Jaffe. Betul, makanya kata kuncinya adalah fleksibel. Oke, Pak Jaffe, ini kalau misalnya kita bicara mengenai aplikasinya nanti akan seperti apa, bagaimana sih langkah strategis yang akan dilakukan minimal jangka pendek agar nantinya paradigma baru untuk mencapai beberapa target ini bisa tercapai? Ya, tentunya untuk strateginya, yang pertama kita harus bertransformasi. Nah, sebelum kita bertransformasi, SKK Migas telah melakukan transformasi ya. Nah, untuk transformasi itu misalnya SKK Migas itu mempunyai visi yang jelas, menjadi center of excellence, kita fokus ke digitalisasi, komersialisasi, dan kita punya policy, wonder policy, di mana semuanya bisa kami bantu tanpa harus investor pergi ke banyak tempat. Jadi kita pertama harus bertransformasi. Nah, di SKK itu ada 10 pilar yang nanti mungkin bisa saya jelaskan. Yang kedua, yang langkah yang paling dekat adalah kita fokus saja dengan 4 strategi tadi. Tidak perlu mencari strategi lain, kita fokus ke 4 tadi. Yang ketiga, kita harus berani mengevaluasi dan merekomendasikan sebuah potensi. Ini fenomena cukup menarik. Jadi biasanya kita itu memfilter sebuah potensi, oh ini tidak dianggap ekonomis, jadi proposalnya tidak sampai ke pemerintah. Nah, sekarang kami sampaikan, udahlah bawa dulu proposalnya, kita evaluasi bersama. Kalau kurang ekonomis nanti kita diskusikan bersama, kalau ada kendala kita kerjakan sama. Jangan dulu difilter di perusahaan. Itulah sisi fleksibilitas yang bisa dilakukan oleh pemerintah nantinya. Tentunya yang terakhir adalah seperti saya sampaikan tadi, kami siap dari sisi pemerintah, terutama SKK Migas, untuk terus mengimplementasikan. Jadi tidak hanya planning saja, tapi dari sisi implementasi. Dan kami bisa paparkan nanti bahwa sudah ada hasilnya, karena kami ingin bergerak dengan cepat. Oke, menarik kalau kita mencermati bahwa SKK Migas sendiri akan melakukan transformasi ya, Pak Jaffe, yang cukup baik. Tapi di satu sisi juga indeks ease of doing business di Indonesia juga meningkat. Nah, bagaimana SKK Migas ini menangkap peluang ini? Sebenarnya investor juga semakin bisa dikatakan peluang untuk berinvestasi di Indonesia akan semakin besar peluangnya, Pak Jaffe. Ya, buat kami selalu mengambil approach bahwa apapun kondisinya, mau baik atau tidak, kita terus berusaha mendekati investor. Jadi kami semenjak tahun lalu itu sudah door to door, ketok pintu ke tiap investor, dan ke tiap investor kita berjualan, Indonesia itu seperti ini, polisinya seperti ini fleksibilitas yang kami miliki, dan lain-lain. Dan alhamdulillah itu sudah berbuah. Sebelum COVID, banyak investor yang datang ke SKK Migas untuk melihat data-data. Biasanya investor itu datang ke Indonesia sudah tahu kira-kira di mana. Nah, disitulah kita bisa memberikan approach yang customized khusus untuk investor tersebut, apa kira-kira kendalanya itu yang bisa kita solve. Tapi kita terus berusaha semaksimal mungkin agar investor bisa terus tertarik. Kalau ada ease of doing business di Indonesia meningkat, alhamdulillah tentunya itu bisa mensupport, tapi kami terus berusaha sebaik-baiknya untuk itu tetap bisa terjaga. Oke, jadi kuncinya adalah informasi mengenai apa yang bisa dioptimalkan di Indonesia, begitu ya Pak Jaffe. Pak Jaffe tetap bersama kami ya, usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.